Bumi Nusantara, layaknya surga dunia. Kita dikaruniai bentang alam, hutan, sungai, dan ragam keindahan lainnya. Tetapi di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi krisis yang seakan tak ada obatnya. Digitalisasi merubah cara pandang semua orang, cara kerja hati nurani, hingga cara seorang penguasa berbicara. Saat ini generasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya apa ya yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Apakah mengkritik tanpa berkaca? Ataukah sibuk sendiri tanpa peduli? Dan terkadang narasi agama juga sering disalahartikan. Nah, sekarang kita udah kedatangan Mas Arif dari Lazisno. Beliau ini versi lengkap. Punya akar santri yang kuat, jago di dunia konten dan digital, dan sangat melek isu politik. Pas banget sama topik yang bakal kita bahas. Bagaimana makna moderasi beragama tetap relevan di era AI dan deepfake yang dapat memalsukan informasi keagamaan. Sebelum kita masuk ke AI, kita harus tahu dulu nih, apa sih moderasi beragama itu sendiri, gitu kan? Nah, yang kita ketahui di NU, moderasi beragama adalah sudut pandang atau praktik keagamaan yang mengutamakan jalan tengah atau tawasud yang kita kenal. Oke, jadi kita tidak ekstrim kanan, kita juga tidak ekstrim kiri, kita di tengah-tengah. Oke, dari situ kita masuk ke perkembangan AI. Nah, perkembangan AI saat ini sangat sulit kita membedakan video atau audio yang palsu atau deepfake dengan sumber yang asli. Ya kan? Tantangannya bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kepercayaan masyarakat atau kepercayaan di ruang publik, gitu kan? Jika masyarakat terlalu percaya, maka konsekuensinya masyarakat akan mudah tertipu, ya kan? Benar. Tapi kalau masyarakat curiga atau skeptis, maka itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan atau ulama, gitu kan? Nah, disinilah moderasi beragama berperan. Moderasi beragama itu menjunjung tinggi jalan tengah atau keseimbangan. Jadi antara kita mempercayai kredibilitas ulama yang kredibel atau otoritas keagamaan yang kredibel, dan kita harus melakukan tabayun atau verifikasi terhadap informasi tersebut, gitu kan? Nah, di era deepfake saat ini, moderasi beragama itu memangku dua beban nih. Yang pertama, kita tetap harus percaya kepada ulama yang kredibel. Ya. Yang kedua, kita harus melakukan tabayun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi, atau istilahnya saring sebelum sharing, gitu ya. Oke. Nah, deepfake atau video dan audio palsu itu mengajarkan dua hal, bahwa melihat dan mendengar saja itu tidak cukup untuk sebuah kebenaran atau untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Kita harus tabayun, harus mencari tahu sumber aslinya, dan kita harus meng-cross check lagi media apa yang menyebarkan itu, gitu ya. Nah, jadi kita harus mengamati lebih jauh sebuah informasi yang disampaikan oleh ulama atau otoritas keagamaan, gitu ya. Jadi disinilah peran moderasi beragama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mengapa moderasi beragama penting diterapkan di media sosial yang algoritmanya tuh terkadang diperkuat dengan polarisasi dan konflik gitu, Mas? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, media sosial saat ini algoritmanya itu dirancang menyesuaikan atensi atau pandangan dari penggunanya, gitu ya. Nah, akibatnya
kita hanya disajikan konten-konten yang sesuai dengan pandangan kita, sesuai dengan perspektif kita. Nah, di satu sisi, ini akan sangat terasa personal bagi penggunanya, tapi di sisi lain akan menimbulkan echo chamber, yakni ruang di mana kita hanya menerima informasi-informasi yang kita inginkan. Tapi kita tidak akan terpapar oleh informasi-informasi yang bertentangan dengan keinginan kita, yang kita sukai. Itulah algoritma media sosial kita saat ini. Gitu ya. Nah, tantangannya kalau ini terus dibiarkan, maka akan semakin terjadi tuh polarisasi di masyarakat. Gitu ya. Nah, yang menjadi PR bagi kita untuk membuat sebuah konten di media sosial itu bukan cuma hanya benar. Benar saja tidak cukup. Tapi konten kita harus bisa menjangkau sebanyak-banyaknya audiens. Kenapa? Karena polarisasi digital di era saat ini itu sudah sangat bermacam-macam, gitu ya. Kita sebagai warga Nahdien atau sebagai warga NU sebenarnya memiliki nilai Islam rahmatan lil alamin. Di mana di situ diterapkan toleransi, kemaslahatan, dan saling menyayangi, gitu ya. Nah, kita sebagai generasi muda itu sebenarnya harus bisa menerjemahkan nilai-nilai itu, nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam sebuah konten yang kreatif, edukatif, gitu ya, yang dialogis, supaya apa? Supaya bisa menjangkau banyak audiens, gitu ya. Terus gimana membedakan kritik yang membangun dan cyberbullying atau yang sering dibungkus atas nama keagamaan? Contohnya stand up-nya Panji Pragiwaksono yang waktu itu, Mas. Oke. Di ruang digital, kritik itu sangat diperlukan, bahkan menjadi sebuah keharusan. Tapi dalam sebuah kritik, kita harus memiliki data, argumentasi yang jelas, dan solusi yang tepat. Nah, kalau cyberbullying atau bully itu sebenarnya hanya menyampaikan kebencian yang bahkan tidak memiliki data, argumentasinya tidak jelas. Tidak jarang, tindakan cyberbullying ini itu didasari oleh nilai-nilai keagamaan atau dalih-dalih keagamaan atau dalih moral untuk membela sesuatu atau untuk mengajak orang untuk membenci sesuatu, ya. Dan kemudian yang ramai di media sosial seperti yang disampaikan tadi, contoh Panji Pragiwaksono ya, yang dia diserang oleh organisasi tertentu atas nama moral, atas nama keagamaan bahkan, untuk membenci beliau yang pada dasarnya waktu itu menyampaikan kritik dengan data dan dibalut dengan komedi atau stand up comedy, gitu ya. Nah, dari sini kita sebagai warga Nahdien harus memiliki keterampilan untuk membedakan mana itu cyberbullying, mana itu kritik, gitu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan keterampilan yang perlu diasah untuk generasi muda, juga generasi selanjutnya, Gen Z ataupun Gen Alpha gitu, agar tetap toleran, kritis, bertanggung jawab di tengah perbedaan agama dan banyak perdebatan di luar sana gitu, di dunia digital gitu, Mas. Oke. Di era digital saat ini, kemampuan untuk membuat konten saja itu tidak cukup. Harus didasari oleh pemikiran yang kritis dan literasi digital yang cukup. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak oleh argumentasi yang tidak terverifikasi sumbernya, dan kita juga bisa membedakan mana itu yang benar, mana yang salah di ruang digital. Generasi muda saat ini itu minimal harus punya 3 keterampilan. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, adab dan sopan santun. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Nah, pesannya adalah bagi generasi kita dan bagi generasi selanjutnya, perkembangan teknologi atau artificial intelligence itu bisa sebagai sarana untuk membantu pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, atau
kalau kita salah dan tidak bijak menggunakannya, itu akan menjadi mudorot bagi kita sendiri. Ingat, algoritma media sosial itu seperti cermin. Ia hanya memantulkan dan memperkuat apa yang sering kita konsumsi. Jadi, ambil alih kendalinya. Mulailah memilih tontonan, dan ubah feed kamu menjadi ruang untuk hal-hal yang ingin kamu pelajari. Jadilah generasi yang kritis, tetapi juga bijak. Biasakan untuk mencerna, memverifikasi, dan membudayakan saring sebelum sharing. Teknologi itu hadir sebagai alat bantu untuk melesatkan potensi kita. Mari memanfaatkan kemudahan ini untuk mempertajam literasi, membangun versi diri yang lebih baik. Terima kasih Mas Alif. Terima Mohon kasih, maaf Mas kalau Alif. ada kata-kata yang kurang tepat, Ya. argumentasi yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Dari kami, kelompok 1, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.